Mau nanya tuh Kang Adi. Lanjut Ya, dulu. Kang Adi tinggalnya di Serang tuh. Ya itu disebut-sebut sama Dr. Lina tadi itu. Iya, Prof. Di Serang memang ada beritanya itu, Prof. Ya. Sudah ada di Jakarta, Prof. Lina ya? Atau belum ada? Ya, turunnya di bandara ya. Itu. Ya nggak apa-apa, Dr. Safa kalau belum masih mikir-mikir, kita coba lanjut ke Ya. ke pembicara kedua. Nanti kalau ada yang mau bertanya, nanti silakan chat aja. Ya nanti saya terima kasih Dr. Zul. Nanti yang mau tanya monggo di chat. Nanti saya catat mungkin 3 pertanyaan ya Prof. Erlina. Baik, untuk materi selanjutnya dari Pak Dr. Sumarjoyo, SKM MM MFE CFA, Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kemenkes RI, yang akan membahas tentang kebijakan penanggulangan virus Hanta di Indonesia. Ya, untuk Pak Dr. Sumarjaya, boleh share screen. Tadi ada ini ya, dari Subdit Infom ya. Waktu ya. Materi Pak Sumarjaya juga sudah ada sama saya, Dr. Safa. Jadi bisa dibagi. Ya. Ini sudah di share screen. Pak Dr. Sumarjaya bisa mulai. Pak Jaya masih ke-mute? Ya. Oke, tadi di hostnya ditutup, jadi saya nggak bisa. Oke. Makasih moderator, Bapak Ibu semuanya, teman sejawat, Prof. Erlina yang saya hormati. Masih di sana ya Prof ya, udah malam sekali Prof. Jadi sebentar saja, share screen saja ya. Jadi next. Jadi tadi secara klinis mungkin sudah disampaikan oleh Prof. Next slide saja. Ya. Next slide. Jadi intinya adalah next slide. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan yang ada itu memang yang menular itu adalah Andes strain-nya ya. Jadi ada 2 tadi, HPS dan HFRS. Nah, strain yang ada untuk virus Hanta ini sudah tercatat sekitar 50 strain ya. Dan 24 yang masih hasilnya bisa dapat menular kepada manusia. Dari 24 itu, satu-satunya Andes yang bisa menular melalui manusia atau itu pun masih dalam mungkin boleh dikatakan kajian ataupun terbatas ya, sangat terbatas dan berkepanjangan ya. Jadi kontak eratnya harus seperti itu. Makanya tadi kasus yang ada di MP Hondius itu hanya 2, itu suami istri itu ya. Dan itu pun dia datang dulu ke Park ya, jadi ada taman burung yang di Argentina itu. Jadi memang masih dicurigai seperti itu. Nah, case fatality rate-nya tadi sudah disampaikan ya. Jadi sebenarnya HFRS yang ada di Indonesia itu HFRS jenisnya Soul virus ya. Dan semua 23 itu adalah Soul virus ya. Kemudian yang case fatality rate-nya 5-15%. Jadi memang itu tadi sudah disampaikan oleh Prof. Erlina, ini sudah lama dan memang kami sudah melakukan pengawasan sejak dilakukannya transformasi di bidang kesehatan pilar ketiga, sehingga 2024 kita sudah punya peta pengawasannya dan termasuk faktor-faktor risiko siapa saja dan diawasi dalam penyakit IPEM ya, penyakit emerging rare emerging. Nah, kemudian yang ada di kapal pesiar itu namanya MV Hondius itu adalah yang HPS ya, jenisnya Andes ya, dan dengan case fatality rate-nya sekitar 60%. Ada berbeda kalau yang Andes itu bisa 42 hari cukup masa inkubasinya, tapi kalau yang lain itu bisa sampai 1-8 minggu ya seperti itu. Nah, faktor risiko tadi sudah saya rasa mungkin. Nah, untuk pemeriksaannya memang kita sudah bisa periksa di lab kita yang saat ini terus terang saja yang aktif ya saat ini itu di 5 laboratorium kita, ada di Biokes ya Jakarta, kemudian Salatiga ada, kemudian di Jogja ada 1, kemudian di Labkesmas Jakarta 1, di Banjarnegara 1 ya. Jadi ada 5 tempat pemeriksaan laboratorium kita di tier 4 dan tier 5. Kemudian untuk yang saat ini vaksin itu belum ada ya.
baik untuk HPS maupun yang HFRS. Namun berdasarkan diskusi dengan teman-teman WHO dan global, saat ini masih proses pengembangan ya untuk yang HFRS itu yang Sol virus ya yang ada di Korea dan juga Cina ya. Jadi lagi tahap proses pengembangan. Next slide. Nah dari itu mungkin ini membedakan. Jadi yang kalau dilihat contoh HPS-nya tikusnya memang bagus, tetapi mengerikan. Tetapi kalau kita yang ada di kita itu tikus-tikusnya persis seperti itu ya, tikus god semacam itu. Tapi memang lebih tingkat kesepakatan ini lebih rendah. Jadi saya sampaikan. Yang ada di Indonesia itu yang sebelah kanan ya. Jadi seperti itu. Nah, yang saya gambar bulat itu adalah memang jenis-jenis strain-nya ya, yang ada di Indonesia yang warna merah ya. Jadi Seoul apa ya gitu ya, jenis-jenisnya banyak sekali gitu ya. Nah, tadi yang ditemukan yang Andes ini memang ditemukan di Amerika Selatan ya, seperti itu. Next slide. Tadi klinis sudah ya. Jadi penularan tadi sudah disampaikan juga oleh Prof ya. Jadi mungkin melalui inhalasi aerosol itu tadi ya, di mana feses dan urin atau ininya kering itu di bawah debu dan terhirup. Nah itu potensi-potensi ya. Nah untuk penularan ya beda sekali dengan COVID-19. Jadi yang di media itu sering mengatakan oh ini sama dengan PS COVID-19 tidak. Jadi kita sampai saat ini tidak ditemukan, apalagi di Indonesia itu human to human seperti itu ya. Karena kita masih jenis klinisnya pada tipe HFRS. Yang tadi saya sudah sampaikan juga sebenarnya HPS tadi khusus Andes dan itu pun penularannya sangat rendah dan terbatas. Jadi kalau komunikasi yang intens berkepanjangan itu dan terbatas itu kategorinya dan terbatas ya, intens berkepanjangan kontaknya dan terbatas. Next slide. Nah ini tadi sudah disampaikan juga di sini oleh Prof ya, jadi bagaimana kita menjaga kebersihan ya, faktor risikonya pasti ya orang tukang kebersihan, gudang misalnya apalagi, dan orang yang suka kemah ya, hobi dan semacam itu memang potensi terhadap potensi terhadap penyakit atau virus hanta atau kontaminasi. Next slide. Nah situasi global sebenarnya tadi sudah disampaikan singgung juga oleh Prof. Sebenarnya ini penyakit hanta ini memang sudah lama sebenarnya ya, dan berdasarkan global juga cukup banyak ya, tetapi memang yang kategori HPS yang memang jarang ditemukan sebenarnya. Nah di kapal tadi tentu yang Andes itu yang ditemukan, semua Andes itu hasil dari investigasi adalah Andes semua ya. Next slide. Nah bagaimana di Indonesia misalnya? Di Indonesia itu sudah ditemukan itu tadi ya, sudah ditemukan suspeknya itu 256 kasus suspek, tetapi yang positif ada 23 ya. Nah 3 memang belum bisa diperiksa ya, tidak bisa diperiksa, mungkin nggak adekuat untuk sampelnya. Nah ini juga yang kami dapatkan 23 ini semua adalah jenis strainnya adalah Sol virus ya gitu. Terus tadi ini situasinya ya, jadi di Indonesia itu tadi sudah disampaikan juga ya, tadi di Sumatera Barat 1 kasus, Banten ya, ada yang paling banyak memang di Jawa Barat, DKI dan juga DIY ya. Kemudian Kalimantan Barat 1 dan Sulawesi Utara juga 1, serta NTT 1. Next slide. Nah, saya akan singgung sedikit di kapal tadi ya, sudah disampaikan. Jadi sebenarnya kapal itu ya memang berangkatnya dari Argentina ya. Jadi tadi yang sebelum berangkat kasus 1 dan kasus 2 itu berpergian di Taman Burung ya, di sana dia lama sehingga baru berangkat ke naik kapal MV Hondius ya. Jadi seperti itu. Tapi berdasarkan hasil penilaian, jadi totalnya sebenarnya itu 11 ya, tapi 1 yang masih ada terkonfirmasi 8 ya, 2 probable dan 1 ini 3 kematian ya, seperti itu ya. Jadi ada totalnya sebenarnya itu 11 sementara dari yang sudah, tapi 9 itu kasus ya. Totalnya 9 kasus yang ada, jadi bukan 8, 9 jadinya kita update ya. Kemudian saya ingin singgung sedikit kenapa ini menjadi tidak human to human. Di St. Helena tanggal 24 itu ada 2 kasus ya.
suami istri satu kasus meninggal, kasus kedua itu sebenarnya istrinya tapi bergejala. Tetapi di saat itu juga ada 30 penumpang itu turun sebenarnya. Dari 30 itu juga ya semua hasil negatif ya, yang 30 itu. Artinya memang, dan ada kontak erat yang erat juga, itu juga semuanya negatif ya setelah hasil diperiksa. Jadi kemungkinan itu tadi yang kami sampaikan, walaupun andes memang butuh juga ya penularannya bisa memang lebih intens kontak eratnya, kemudian berkepanjangan dan memang sangat terbatas. Jadi seperti itu ya. Next slide. Nah, bagaimana upaya kita, strategi kita di Indonesia sebenarnya? Sebenarnya undang-undang kita regulasi sudah ada semua, termasuk dengan Permenkes nomor 1 tahun 2026, di mana bagaimana kita menyiapkan penyelenggaraan ya potensi KLB wabah dan krisis kesehatan di Indonesia. Seperti ini, lanjut saja mungkin ya. Next. Nah, apa yang strategi kita ke depan ya? Bagaimana kita memperkuat surveillance dan respon ya, penguatan sumber daya manusia dan juga laboratorium. Nah, kalau bicara tentang surveillance dan respon, ya bicara kita bagaimana mengamati, menganalisa, menginterpretasi dan memberikan suatu kebijakan seperti apa ke depan kebijakan pemerintah ya. Nah, surveillance ini, jadi kita sudah melakukan screening terhadap pintu masuk ya melalui All Indonesia. Jadi para teman sejawat kalau misalnya ke luar negeri pasti akan mengisi All Indonesia. Nah, All Indonesia ini sudah terintegrasi dengan imigrasi, bea cukai dan juga badan karantina. Nah, selain itu juga kita juga sudah punya namanya surveillance sentinel. Ada 21 rumah sakit di Indonesia menjadi sentinel. Dan ini surveillance yang aktif. Jadi kalau dikatakan yang 23 tadi, itu salah satu kontribusinya. Yang paling banyak 80% kontribusinya dari 21 rumah sakit ini. Ya. Seperti itu. Nah, tadi juga ada disinggung oleh Prof. Ya, sebenarnya sudah cukup lama. Ada juga yang mengatakan sudah ditemukan di tahun 91 seperti itu ya di Indonesia. Kemudian penyelidikan epidemiologi kami juga akan memperkuat jadi sistemnya ya. Jadi begini Bapak Ibu, mungkin tadi titip saya dengan teman-teman sejawat juga. Jadi kan gejalanya juga mirip dengan lepto gitu ya. Jadi kita harus tahu faktor risiko ketika saya beberapa di webinar menyampaikan titip jika terjadi misalnya kalau adanya dengan faktor risikonya seperti itu lepto, maka akan mungkin sebaiknya juga akan dilakukan anamnesa mendalam awal lagi, kemudian bisa saja kita lakukan pemeriksaan hanta ya. Kenapa ya saya katakan demikian? Kasus dari 3 kematian itu 2 adalah co-infeksi. Jadi dia lepto dan hanta seperti itu. Jadi ini yang perlu kita lakukan ke depan ketika kita mendapatkan kasus sebenarnya lepto atau misalnya dengue dan semacam itu yang tadi sudah disinggung oleh Prof, itu kita harus melakukan pendalaman, bukan anamnesa. Itu yang perlu kita lakukan ke depan seperti apa. Dan kami nanti rencananya akan bekerja sama dengan Direktorat Keslan untuk melakukan itu, bagaimana atau mungkin menggandeng semua asosiasi rumah sakit ya supaya bisa kita lakukan ke depan bagaimana sedini mungkin kita melakukan surveillance itu. Kemudian sanitasi tadi memang sanitasi buruk seperti yang dokter pengantar tadi sampaikan seperti itu ya, memang sanitasi yang buruk ya. Nah kita juga punya SKDR, jadi seluruh puskesmas sekarang sudah melakukan pencatatan satu pintu melalui SKDR di rumah sakit seluruh pemerintah juga ada. Sudah masuk ya, kemudian termasuk juga 1.500 hampir 1.500 sekarang itu rumah sakit swasta di Indonesia juga sudah berkontribusi di dalam SKDR. Nah, kami juga memperkuat melalui international regulation, kebetulan Indonesia itu sebagai national focal point. Nah, sekarang juga setelah amandemen IHR itu kita akan naikkan ya ke dalam namanya menunjuk namanya NIA. NIA itu National IHR Authority. Jadi authority ini adalah supaya kita tahu ya, ini kan penyakit zoonosis, sehingga kalau bicara penyakit zoonosis itu bicara tentang dengan hewan ataupun vektor. Jadi penting kitanya melakukan kerjasama ya melalui One Health seperti itu. Kemudian kita juga sudah sebenarnya menerbitkan SE apa tugasnya masing-masing gitu ya. Kemudian menyiapkan pelatihan ya dan kesehatan. Pelatihan ini kita lakukan melalui FETP. Jadi namanya Field Epidemiology
training, jadi program. Jadi ini adalah lebih pada peningkatan skill para epidemiologi di tingkat pratama, rujukan dan juga nasional seperti itu. Nah, kita juga sudah ada sebenarnya pedoman virus Hanta ya. Kita juga melihat dari beberapa pedoman yang ada di WHO juga. Komunikasi risiko penting kita lakukan. Nah, tadi saya sudah sampaikan sebenarnya laboratorium kita sudah cukup bagus ya, karena ini ngeceknya melalui PCR, jadi memang sudah bisa kita lakukan pemeriksaan. Next slide. Next slide. Nah, ini SE-nya mungkin saya tidak usah, lanjut saja. Next slide. Nah, pengawasan juga kita sudah lakukan di pintu masuk ya, melalui next. Gary, next slide. Gary. Ya, jadi ini pengawasan di pintu masuk ya. Jadi kita mengawasi juga alat angkut, tidak hanya orang tapi barang dan juga lingkungan. Next slide. Nah, ini All Indonesia tadi yang saya sampaikan. Kita punya bisa langsung sistemnya dideteksi melalui respon di samping sebelah kanan kita. Kita juga melakukan risk-based assessment, ya, inspeksi kesehatan lingkungan di kapal maupun di lingkungan, ya, termasuk juga memberikan edukasi dan promosi kesehatan pada masyarakat. Next slide. Nah, ini tadi rumah sakit yang kami sampaikan, ya. Jadi kesiapan kita seperti apa untuk rumah sakit? Ada 21 rumah sakit sentinel tadi yang saya sampaikan, ada di 20 provinsi di Indonesia. Next. Nah, penemuan kasus. Next. Nah, ini deteksi ya. Jadi bagaimana kita mendeteksi? Jadi tadi sudah disampaikan oleh Prof. Erlina. Nanti ini hanya sekilas saja, seperti tadi yang disampaikan kami sebelumnya. Next slide. Nah, ini tadi beda juga sudah ya. Jadi mungkin tidak usah. Next. Nah, ini alur deteksi respon kita di pintu masuk maupun wilayah ya. Jadi ada wilayah, ada juga di point of entry kita seperti apa. Jadi kita sudah melakukan ini dan tidak hanya penyakit hanta tetapi juga penyakit IPM yang lainnya. Nah, sekarang baru-baru ini juga lagi heboh juga penyakit Ebola ya di Kongo dan Uganda. Jadi ini juga menjadi waspada di sana, lagi outbreak terhadap penyakit Ebola. Next slide. Himbauan kita kepada masyarakat satu ya, mungkin sebaiknya dari ini semua ya, mungkin sebaiknya kita bagaimana tadi berperilaku hidup bersih dan sehat, itu yang paling penting ya. Jadi menurut saya, menurut kami memang itu ya, hindari kontak langsung dengan reservoirnya, itu yang paling penting juga ya. Jadi beri hidup sehat, hindari kontak langsung dengan reservoirnya. Kalau memang tentu kalau memang ada gejala tadi segera berobat ke fasilitas kesehatan. Next. Nah, ini beberapa media yang sudah kami siapkan untuk Hanta ya, termasuk juga Kiawita webinar sudah, Freshcon sudah ya, beberapa pedoman tentang Hanta juga sudah ada ya, jadi mungkin bisa dibuka di webnya Kemenkes, bisa dilihat. Next. Mungkin itu, Dok, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembali ke moderator. Ya, terima kasih Pak Jaya atas presentasinya tentang bagaimana surveillance untuk kebijakan penanggulangan virus Hanta di Indonesia yang kemudian baru positif 20